Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Matematika Komputasi. Kali ini kita bertemu dalam video pembahasan di pertemuan keempat. Oke. Dalam pertemuan keempat ini kita akan membahas sebuah materi yaitu matriks. Mungkin kita langsung saja menuju pembahasan tentang materi matriks ini. Oke, yang kita bahas pada materi matriks ini yang pertama itu ada pengertian, kedua ada operasi matriks, ketiga ada transpose, keempat ada determinal dan inverse. Oke. Kita lanjut, pengertian dari matriks. Untuk pengertiannya itu, matriks adalah kumpulan bilangan atau simbol berbentuk persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, poin yang keduanya itu, bilangan dalam suatu matriks disebut elemen atau anggota matriks. Oke, ini kita skip aja. Jadi di dalam matriks itu ada namanya notasi dan ordo. Nah, notasi itu unsur matriks dengan angka. Nah, yang dimaksud dengan notasi itu ini. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 3. Nah, untuk bentuk umumnya itu mungkin bisa disebut angka 1 ini mendiami notasi 1.1. Angka 2 ini mendiami notasi 1.2. Di angka 3 ini mendiami notasi 1.3, yang ini 1.4. Lanjut di bawahnya mendiami notasi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Lanjut ke bawah lagi 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Lalu ada juga namanya ordo. Ordo itu perkalian banyak baris dan kolom. Jadi ordo itu perkalian antara baris dan kolom. Nah, kita hitung nih, barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lalu di sini ada kolomnya 1, 2, 3. Jadi matriks ini bisa disebut berordokan 4 kali 3. Ingat, baris itu yang dari kiri ke kanan dan kolom itu yang dari atas ke bawah, atau bisa disebut baris itu yang horizontal, kolom itu yang vertikal. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke operator 2 titik. Pengertiannya dulu. Dalam MATLAB kita bisa mengambil beberapa baris dan kolom pada matriks dengan menggunakan operator 2 titik. Nah, titik 2 yang dimasukkan dari titik 2 itu yang artinya berarti sampai dengan. Nah, ini untuk contohnya nih. Jadi dalam MATLAB apabila kita membuat matriks, untuk sintaks yang kita buat itu kurang lebih seperti ini. Kita harus mempunyai variabel, bisa dibilang variabel atau sebuah deklarasi matriks ini bernama apa. Nah, di sini kita deklarasi bahwa kita memiliki atau akan membuat matriks yang bernama A, di mana matriks A ini memiliki baris dan kolom. Barisnya itu 1, 2, 3, 4, dan kolomnya itu sebanyak 1, 2, 3. Jadi cara menghitung kolom itu ditandai dengan akhir titik koma ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada perintah yaitu A 1 sampai dengan 1, koma sama dengan dan 1.2, 2. Nah, kita coba dalam MATLAB. Oke, kita buat matriks. Oke, kita buat matriks A, dimana nilainya itu ada 1, 2, 3, 4 untuk di kolom pertamanya. Lalu ada di baris pertama ya. Lalu di baris keduanya ada 9, 6, 4, 8, koma. Salah. Jangan koma, kita harus menggunakan titik koma. Kita 9, 6, 4, 8, lalu 4, 5, 1, 3. Tutup kurung. Nah, untuk penulisan dalam MATLAB ini, kalian harus lebih teliti. Jangan menuliskan seperti ini. Karena kenapa? Karena si sistem akan membaca nilai kalian ini bukan nilai 1, 2, 3, 4. Tapi akan membaca nilainya itu 1234. Nah, jadi untuk
penulisan dari nilainya dari matriks itu kita harus menggunakan spasi sebagai penanda kalau ini bukan suatu nilai yang satu-satuan. Kita enter kalau setelah itu. Kita sudah memiliki sebuah matriks yang berbariskan 4 dan berkolomkan 3. Nah, lalu kita akan menggunakan perintah A tutup kurung 1,2 A tutup kurung 1,2. Nah, apa sih perintah ini? Untuk apa sih perintah ini? Enter untuk mengetahuinya. Nah, jadi sintaks ini bertujuan kita mengambil sebagian dari isi matriks ini, di mana dalam perintahnya itu kita mengambil isi dari matriks yang berada pada baris 1. Jadi pada baris 1 ini kita ambil semua nih, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk perintahnya itu penggunaannya untuk seperti itu ya. Lanjut lagi ada perintah A tutup kurung 1,2 tutup kurung enter. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia itu mengambil baris dan kolom, di mana barisnya itu baris 1 dan kolomnya itu kolom 2. Jadi penggunaan pengambilan dari beberapa isi matriks ya. Kita lanjut. Ada lagi namanya operator matriks. Nah, operator matriks itu bisa dibilang juga suatu proses matematika ya. Yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan pembagian gitu. Dimana di sini ada penjumlahan, pengurangan, kalian. Tidak jauh beda dalam aritmatika pada algoritma, lambang-lambang atau simbol-simbol dalam MATLAB pun sama juga. Dimana untuk penjumlahan pastinya menggunakan sama dengan, pengurangan untuk menggunakan tanda strip, kalian matriks menggunakan tanda bintang, dan pembagian menggunakan slash atau disebut atau. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mencoba operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian skalar, dan terakhir ada operasi perkalian dua matriks. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di mana di sini ada ketentuan atau syarat, di mana syaratnya itu operasi penjumlahan dan pengurangan ordonya itu kedua matriks harus sama. Jadi misalkan kita punya sebuah ordo 2x2, ketika kita mau melakukan proses penjumlahan atau pengurangan, nah, matriks yang kedua pun harus berordo sama, yaitu 2x2. Kita hapus dulu. Lanjut. Sini sebagai contoh ya, sebagai hitungan manualnya nih. Kita lihat dulu. Nah, di sini kita punya matriks A di mana nilainya itu 1 2 3 4 5 6 dan matriks B itu nilainya 0 4 1 3 2 5. Nah, untuk operasi penjumlahan A tambah B. Jadi kita menjumlahkan pada notasi yang sama. Kan di sini ada notasi 1.1. Nah, ini harus dijumlahkan dengan notasi 1.1 pada matriks B. Selanjutnya pun seperti itu. Jadi dalam penjumlahan itu kita menjumlahkan pada notasi yang sama. Jadi 1 ditambahkan dengan 0, 2 ditambahkan dengan 4, 3 ditambahkan dengan 1, 4 ditambahkan dengan 3, dan seterusnya begitu. Nah, lalu didapatkanlah hasil ini. Kita coba pada MATLAB bagaimana prosesnya ya. Jadi kita harus membuat dulu matriks yang pertama itu matriks A. Kita namakan matriks A, di mana nilainya itu 1 dan 2, titik koma, lalu ada 3 dan 4, titik koma, ada 5 dan 6, titik koma, kita tutup, titik koma kebanyakan. Kita udah punya matriks A yang mana nilainya sudah kita inputkan. Selanjutnya kita membuat matriks B.
di mana nilainya itu ada 0 dan 4, ada 1 dan 3, lalu ada 2 dan 5, tutup. Oke. Nah, untuk melakukan operasi penjumlahannya tuh bagaimana sintaksnya? Ada di slide selanjutnya. Nah, jadi untuk melakukan operasi penjumlahan, nah ini sintaksnya nih. C sama dengan A dan B. Atau bisa disebut nantinya kita akan membuat sebuah matriks yang bernama matriks C, di mana matriks C itu nilainya itu merupakan hasil penjumlahan dari matriks A dan B. Jadi seperti itu. Jadi langsung kita coba. Jadi kita dalam melakukan penjumlahan itu juga harus membuat matriks untuk menyimpan nilai hasil penjumlahannya. Jadi kita tulis C sama dengan A tambah B. Untuk hasilnya 1, 4, 7, 6, 7, 11. Sama ya dalam contoh dalam PowerPoint. Oke, untuk penjumlahan seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan pengurangannya? Nah, pengurangan pun sama, yaitu harus berorder yang sama dan pada notasi yang sama. Jadi 1 dikurang 0, 2 dikurang 4. Oke. Untuk sintaks MATLAB-nya itu seperti ini. Sama aja ya kayak penjumlahan, cuman untuk simbol aritmatikanya ini karena pengurangan kita pakai strip. Nah, jadi untuk mencoba langsung aja ya, mungkin jadinya D karena C ini sudah disimpan ya. Jadi matriks C itu sudah menyimpan sebuah nilai hasil dari A tambah B. Jadi kita harus membuat matriks yang baru lagi. Itu dimana di sini kita membuat matriks D yang menyimpan nilai A dikurangi dengan B. Nah, hasilnya seperti ini. 1 min 2, 2, 1, 3, 1. Sama ya pada contoh dalam PowerPoint. Jadi untuk operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan dalam hitungan manual dan MATLAB seperti itu. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut. Nah, lalu masuk di perkalian matriks. Nah, perkalian matriks dengan skalar yang pertama kita akan coba. Di mana perkalian skalar atau nilai tertentu, misalkan K dengan semua unsur matriks A. Nah, jadi untuk bentuk umumnya tuh jadi untuk bentuk umumnya tuh misalkan kita mempunyai matriks A di mana nilainya itu berordokan 2 kali 2 yang nilainya itu 2, 6 dan 3, 4. Nah, maka ketika dikalikan dengan skalar, nah ini sebagai contohnya nih, 3A sama dengan, nah jadi 3A itu bisa disebut juga skalar A atau nilai 3 ini dikalikan dengan matriks A. Jadi di setiap nilai matriks itu dikalikan dengan 3. Jadi 2 kali 3, 6 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3. Nah, didapatkanlah hasil ini. Oke, dalam MATLAB-nya seperti ini nih rumusnya. Kita coba sebagai pembuktian. Kita buat matriks A di mana nilainya itu 2 dan 6 dan untuk selanjutnya 3 dan 4. Tutup. Nah, kita coba melakukan perkalian skalar di mana nantinya matriks B itu memuat hasil dari perkalian skalar 3 dengan matriks A. Nah, didapatkanlah 6, 18, dan 9, 12. Sama hasilnya. Jadi untuk prosesnya sudah betul ya. Kita lanjut. Nah, sini kita mencoba perkalian 2 matriks. Syarat 2 matriks bisa dikalikan jika banyak kolom matriks pertama dengan banyak baris matriks kedua. Jadi perkalian dari matriks 2 matriks itu yaitu perkalian antara kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua. Jadi kolom ini dengan baris ini. Oke, kita coba untuk uji cobanya. Oke, A sama dengan 2, 3, dan 4, koma, 1, 2, dan 3.
Tuh. Nah, lalu kita membuat matriks yang kedua, mana nilainya itu 1, 3, dan 5. Kita kalikan nih, C antara A dan B. Hasilnya itu 31 dan 22. Sama ya hasilnya, 31 dan 22. Oke, mungkin kita lanjut. CLC. Lalu ada namanya determinan. Kita coba determinan 2 kali 2. Yaitu adalah barisan bilangan yang ditulis di antara dua garis tegak. Jadi untuk rumus determinan itu sebagai contohnya di sini kita punya ordo 2 kali 2 di mana nilainya 3 dan 4 dan 3 dan 2. Nah, untuk rumusnya itu determinan A sama dengan, nah, karena ini kan sebagai bentuk umumnya itu ini A, ini B, ini C, dan D. Jadi rumus untuk determinan itu A dikalikan dengan D dikurangi B dikalikan dengan C. Oke, mungkin kita coba pada MATLAB-nya. Nah, misalkan kita punya matriks A di mana nilainya itu 3 dan 4 dan 5 dan 8. Tutup. Kita coba mencari determinan dari A. Kita lihat manual. Tadi kan rumusnya itu berbunyi A dikalikan D dan B dikalikan dengan C. Jadi 3 dikali 8 dikurangi 5 kali 4. Nah, berapakah hasilnya? Kita cari. Mungkin kita hitung manual dulu ya. 3 dikali 8. 3 dikali 8 itu 24 ya. Dan 5 dikali 4 itu 20. Jadi 24 dikurangi 20. Hasilnya itu harusnya 4. Kita enter, apakah hasilnya 4? Nah, hasilnya itu 4. Ini jangan kalian sangka ini 40.000 gitu. Ini sama aja kayak 4,0 atau bisa disebut dengan 4. Oke, mungkin seperti itu untuk percobaan untuk determinan. Nah, di sini juga ada sebagai contoh melakukan determinan di mana 3 kali 3 ya. Nanti kita coba. Oke, sini kita langsung masuk ke transpose matriks. Nah, di mana transpose matriks itu bertujuan mengubah susunan matriks dengan menukar baris menjadi kolom menjadi baris. Nah, jadi transpose itu fungsinya itu merubah baris menjadi kolom menjadi baris. Jadi ini kan tadinya seperti ini ya, jadinya seperti ini. Bisa dibilang diputar ke kanan. Jadi yang tadinya berordo 2 kali 3 menjadi berordo 3 kali 2. Bagaimana sintaksnya di MATLAB? Nah, sintaks dalam MATLAB itu seperti ini. Jadi kita buat dulu. Pertama ada sebuah matriks A di mana nilainya itu 1 dan 2. Lalu selanjutnya ada 3 dan 4. Tadi ada 5 dan 6. Nah, untuk sintaksnya itu ketika kita mau melakukan transpose matriks, yaitu mana sintaksnya itu nama matriksnya ditambahi quote petik 1. Oke. Nah, jadi dibalik nih. Tadinya dia mendatar, nah jadi menurun. Seperti itu. Yang tadinya dia berordokan 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Oke. Lanjut. Nah, di sini ada inverse matrix. Nah, apa sih itu inverse matrix? Inverse matrix merupakan suatu matriks dikatakan mempunyai inverse jika nilai determinan matriks tidak 0. Nah, jadi inverse matrix itu memiliki syarat determinannya itu tidak 0. Nah, di mana
rumus dari inverse matrix itu A inverse sama dengan 1 dibagi determinan A dikali adjoint A. Adjoint A. Nah, apa sih adjoint A itu? Oke. Nah, di sini ada inverse pada MATLAB-nya ya. Nah, kita cari tahu dulu nih, apa sih adjoint A? Tadi kan kita sudah tahu nih determinan itu merupakan A dikali D dikurangi B kali C. Nah, lalu adjoint A itu apa? Nah, adjoint A itu seperti ini. Jadi misalkan kita punya matriks, ini matriks A, matriks B, ini matriks C, ini matriks D. Nah, adjoint A itu menjadikan matriks yang semulanya A, B, C, D menjadi D, B, C, dan A, dimana nantinya nilai B-nya itu menjadi minus dan C-nya itu menjadi minus, tutup kurung. Nah, ini disebut dengan adjoint. Oke, kita mungkin langsung ke MATLAB buat mencobanya. Nah, itu hitung manualnya itu seperti ini. Jadi di sini kan kita mau buat matriksnya nih. Mana maksudnya itu 2, 3, dan 4, 5. Kita inverse kan, kita cari inverse-nya. Dimana determinan A, kan tadi rumusnya itu 1 per determinan A. Jadi kita harus mencari determinan A-nya itu berapa. Nah, determinan A itu A dikali D. A dikali D dikurangi B kali C. Oke, jadi 2 kali 5 dikurangi 3 kali 4. Hasilnya minus 2. Karena ini 10 dikurangi 12. Minus 2. Nah, jadi A inverse 1 per det A, dimana determinan A itu minus 2, jadi 1 per minus 2 dikalikan dengan adjoint. Nah, adjoint itu kan tadi berbunyi dimana yang semulanya dari A, B, C, D menjadi A minus B minus C, D. Nah, jadi seperti ini. Ini setelah di-adjointkan. Nah, sebenarnya seperti ini menjadi ini. Karena ini ditukarkan, lalu ini diminuskan dua-dua ini. Nah, jadinya setiap nilai pada matriks ini dikalikan dengan 1 per minus 2. Nah, hasilnya itu minus 5 per 2, 3 per 2, 2, dan minus 1. Nah, kita coba untuk pada MATLAB-nya bagaimana. Nah, di sini kita buat sebagai perbandingan dengan ini ya. Soalnya ini 2 kali 3, berarti kita buat 2, 3, dan 4, 5. Nah, untuk rumus pada MATLAB-nya itu kan kita B sama dengan inverse A. Jadi cukup mudah sekali pada MATLAB itu. Tinggal kita ketikkan inverse A. Nah, hasilnya itu ini nih. Ini ketika kalian coba bagi, hasilnya itu ini minus 2,5. Kan 5 kali 2 itu 2,5, karena ini minus jadi minus 2,5. Sini jadi 1,5, sini 2, sini minus 1. Jadi antara hitung manual dan hitung menggunakan MATLAB sama ya. Oke, lanjut ke inverse matriks 3 kali 3. Nah, jadi untuk proses fungsi inverse pada matriks itu berbeda antara matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3. Dimana di inverse matriks 3 kali 3 itu kita harus mencari matriks kofaktornya, lalu mencari adjointnya. Nah, untuk mencari adjoint pada order 3 kali 3 juga berbeda. Dan lalu mencari determinan. Nah, mencari determinan juga berbeda. Nah, dimana di sini sebagai contoh, mungkin saya perbesar, ada matriks A
mana dia 3 kali 3, di mana nilainya itu ada 3, 1, 0, 2, 1, 1, dan 6, 2, 2. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan itu pada matriks 3 kali 3, kita mencari kofaktor matriksnya. Nah, di mana kofaktor matriksnya itu bentuk umumnya seperti ini nih, sebagai gambarannya. Oke, kita coba ilustrasikan. Kan di sini ada 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, dan 3, 3 ya. Nah, dimana dalam kofaktor itu nanti nilainya itu menjadi ada plus minus plus, minus plus minus, dan plus minus plus. Jadi ada ketentuan di sini nanti di notasi 1.1-nya itu bernilai plus, di notasi 1.2-nya itu berminus, lalu di sini plus, di sini minus, di sini minus, di sini plus, di sini minus, di sini minus. Nah, untuk operasinya itu dimana nantinya kita lihat nih 1122 ini di sini ya. Nah, dimana notasi 1.1-nya itu merupakan determinan dari notasi 22, 23, 32, dan 33. Ini di sini angkanya 1122. Nah, dimana nantinya 1 dikali 2 dikurangi 2 kali 1. Nah, ini sama aja ya, 2 kurang 2. Jadilah 0. Nah, lanjut di notasi keduanya itu ada angka 2162. Kita lihat nih, 2162. Nah, 2162 itu ternyata berada di sini. Jadi merupakan determinan dari notasi 2.1, 2.2, 3.1, dan 3.2. Nah, dimana nantinya 2 kali 2 itu 4 dikurangi 6 kali 1 itu 6, dimana hasilnya minus 2. Karena dia hasilnya minus 2, ketika dia disyaratkan harus bernilai minus bertemu minus, dia menjadi positif. Nah, jadi tulisnya 2. Nah, sedangkan di sini 2 kali 2 dikurangi 6 kali 1 atau 4 dikurangi 6 yaitu minus 2, tapi dia disyaratkan di sini positif karena dia menilai minus, dia menjadi minus, jadi minus 2. Nah, selanjutnya di notasi selanjutnya ada 1022, di mana 1022 kita lihat nih, 1022 itu merupakan notasi antara 12, 13, 32, dan 33. Nah, lalu dia itu harus syaratnya itu minus, dikalikan dengan kondisi minus, di mana dia harusnya nilainya positif, karena dia dikondisikan dengan minus, dia menjadi minus. Nah, selanjutnya ada 3062. 3062 letaknya itu antara 11, 13, 31, dan 33. Oke, jadi nanti dia dikalikan 3 kali 2 kurangi 6 kali 0, hasilnya 6. Lanjut ada 3162. 3162 itu di sini ya, 3162. Jadi untuk mengisi ini yaitu notasi 1112 dengan 3132. Jadi untuk melakukan kofaktor, kalian harus ini nih, hafal nih. Untuk melakukan kofaktor untuk mengisi notasi 1.1 itu merupakan determinan antara apa dengan apa. Nah, ini harus dihafalkan. Jadi di sini kan saya lihat nih 1122. Jadi di sini untuk mengisi notasi 1.1 pada kofaktor yaitu merupakan notasi 2.2, 2.3 dengan 3.2 dan 3.3. Ini harus diingat bahwa notasi pada 1.1 kofaktor yaitu diisi dengan determinan dari ini, seperti itu. Nah, jadi ini harus kalian lihat-lihat nih, harus kalian hafal antara ini dan ini.
Dan juga harus dibandingkan dengan si nilainya ya. Nggak mesti nanti misalkan di sini 1122, karena di sini sebagai contohnya 1122, jadi kalian ambilnya itu untuk mengisi notasi 1.1 pada kofaktor A-nya itu yang ini, padahal harusnya yang ini. Nah, jadi ini harus dihafalkan banget. Mungkin kita lanjut. Nah, lalu dengan proses ini didapatkanlah kofaktor A itu 02 min 2 min 2 6 0 dan 1 min 3 dan 1. Oke, kita lanjut. Nah, adjoint. Nah, di sini kan ada adjoint matrix. Jadi hasil kofaktor ini yang dimana nanti kita proses melakukan adjoint, dimana baris jadi kolom, kolom jadi baris, jadi diputar. Nah, jadi si kofaktor itu diadjointkan, jadi didapatkan seperti ini. Lanjut, ada determinan, dan determinan ini matriksnya kita tidak menggunakan yang telah dikofaktorkan ya, kita menggunakan yang sebelum dikofaktorkan, mana nanti ini bergaris. Nah, diambil 2 digit ini nih, 2 digit dari matriksnya, dimana 31, 21, 62. Nanti kita melakukan persilangan. Persilangan pertama itu dari atas ke bawah seperti ini, nah, dan juga dari bawah ke atas seperti ini. Dan pastikan posisi ini dan ini pasti tidak terkena garis. Nah, dan di mana selanjutnya ada syarat atau ketentuan, biru itu ditambah, merah itu dikurang. Jadi garis yang dari atas ke bawah itu ditambahkan, pertama dikalikan dulu ya, garis yang terkena itu, lalu ditambahkan dengan garis selanjutnya, lalu ditambah lagi dengan garis selanjutnya, dikurangi garis yang dari bawah ke atas. Nah, ini dikali dulu, lalu ketemu hasilnya, kurangi garis ini, dikurangi garis ini. Nah, proses ini didapatkanlah nilainya 2. Dan selanjutnya kita melakukan hasil inverse-nya. Jadi A inverse 1 per determinan A. Tadi kan kita sudah mendapatkan determinannya nih, determinan A. Oke. Dikalikan dengan adjoint A-nya. Adjoint-nya sudah kita dapatkan juga ya. Jadi nanti setiap nilai pada matriks ini dikalikan dengan setengah. Dimana 0 kali setengah, 0 min 2 kali setengah, min 1 dikali setengah, 2 kali setengah 1, selanjutnya seperti itu. Nah, dapatkanlah hasil akhirnya itu untuk inverse yang tadi kita proses seperti ini ya, 0 min 1 setengah, 1 3 minus 3 per 2, min 1 0 setengah. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sampai sini dan untuk pembahasan materi matriks. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditanyakan boleh kalian sampaikan pada grup ataupun chat pribadi. Oke, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.